Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hardiningsih. Saya dari Kaprodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Saya dari semester 5. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah soal ilustrasi komprehensif, di mana video yang akan saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Siti Rodia, SEM, SC. Bagaimana soalnya? Yuk kita saksikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ilustrasi komprehensif. Di sini terdapat soal, yaitu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Di sini juga diketahui aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria diakui melalui perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita tambahkan. Jadi nilai akuisisi oleh PT Pandawa kita tambahkan dengan nilai wajar kepentingan non pengendali, dapatlah sebesar 1 miliar. Lalu nilai buku aset bersih PT Satria ini kita dapat informasinya dari neraca saldo per 31 Desember 2015. Di sini terdapat saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu kita tambahkan, dapatlah hasilnya 800 juta. Lalu kita kurangkan 1 miliar dikurang 800 juta, dapatlah selisih atau diferensial antara nilai wajar dan nilai buku 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Diferensialnya diketahui persediaan sebesar 25 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan terdapat 50 juta, sisanya goodwill 50 juta. Di sini terdapat informasi tambahan. Lalu selanjutnya pencatatan 31 Desember 2015, kas di debit, investasi pada PT Satria dikredit sebesar 80 juta masing-masingnya. 80 juta didapat dari dividen PT Satrianya yang sebesar 100 juta dikali dengan 80%. Dividen itu mengurangi nilai investasi. 100 juta dapat dari soal ini, dari informasi tambahan. Di sini terdapat informasi mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. 100 juta ini kita kalikan dengan 80%. 80% ini itu kepemilikannya, atau kita dapat dari informasi yang soal yang di atas ini. Ini bahwa PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham. Maka kita kalikan 100 juta dikali
80% dapatlah 80 juta. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 juta, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. 5 juta ini didapat dari 50 juta dibagi 10 tahun. Ini didapat dari informasi diferensial ini. Persediaan 25 juta, bangunan 50 juta. Tanah tidak perlu diamortisasi. Karena tanah memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta ini didapat 25 juta ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Lalu kita catat 31 Desember 2015 mencatat amortisasi diferensial 30 juta dikali 80%. Dengan bagian laba atas PT Satria 30 juta dikredit investasi pada PT Satria 30 juta. Kenapa jurnalnya seperti itu? Di negatif investasinya karena mereka tadi sifatnya positif di amortisasi, di negatif karena mengurangi nilai investasi. Kalau mengurangi nilai investasi, di sebelah kredit, debitnya bagian laba. Selanjutnya, atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. 150 juta didapat dari 400 juta dikurang 250 juta, sehingga akhir 2015 persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 90 juta didapat dari 150 juta dikali 60%. Karena yang baru terjual sebesar 40%, jadi ada sisanya 60%. Jadi 90%. Jadi 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut ini. Pada jurnalnya pada 31 Desember 2015 mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Bagian laba atas PT Satria 90 juta, bagian kredit investasi pada PT Satria 90 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa pada tanggal penjualan. Nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. 150 juta didapat dari 240 juta dikurang 90 juta. Harga jual tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan
tercatat sebesar kerugian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Pencatatan yang dibuat PT Pandawa pada 31 Desember 2015 ini mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan belum terrealisasi sebesar 10 juta dikali 80% tadi. Nah, untuk jurnalnya 31 Desember 2015 investasi pada PT Satria 8 juta pada bagian laba atas PT Satria 8 juta. 8 juta ini didapat dari 10 juta dikali 80%. Dapatlah 8 juta. Di sini kita bisa lihat, di sini terdapat buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria, di sini kita bisa lihat ada akuisisi sebesar 800 juta, ada laba bersih sebesar 320 juta, dan ada kerugian belum terrealisasi 8 juta. Di sini juga ada dividen 80 juta, amortisasi diferensial sebesar 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi ada 96 juta, keuntungan belum terrealisasi ada 25 juta. Lalu, selanjutnya ada bagian laba atas PT Satria. Di sini ada amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi yang bagian atas tadi ini. Di sini keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi 25 juta. Nah, laba bersihnya dapat 320 juta, lalu kita kurangkan dengan 8 juta kerugian belum terrealisasi, maka dapatlah 93 juta. Selanjutnya ada jurnal eliminasi pada tahun 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Di sini ada tabel perhitungan jurnal eliminasi, di mana terdapat ada kolom akun dan kolom PT Pandawa yang memiliki presentasi 80%, ada kolom kepentingan non-pengendali 20%, saham biasa, dan ada kolom saldo laba. Di sini kita bisa lihat akun-akunnya, dan di sini ada saldo akhir yang PT Pandawa memiliki 880 juta, kepentingan non-pengendali 220 juta, saldo akhir saham biasa 500 juta, saldo laba pada saldo akhir 600 juta. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang digunakan untuk guna mengeliminasi bagian laba dan dividen pada PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Saham biasa, di sini kita bisa lihat ya, kolom di sini ada akun-akunnya. Saham biasa memiliki 500 juta, saldo laba 300 juta. Ini yang di atas ya, kita pindahin ke sini ya. Bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali
58 juta, dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, kepentingan non-pengendali 198 juta. Lalu, berikut adalah skedul perhitungan saldo di terrealisasi selama tahun 2015. Di sini ada saldo awal, ada PT Pandawa, ada kepentingan non-pengendali, ada persediaan, ada tanah, ada bangunan, ada akumulasi penyusutan, dan goodwill. Di sini kita lihat saldo awalnya PT Pandawa 136 juta, kepentingan non-pengendali 34 juta, persediaannya tidak ada, habis, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutannya negatif 50 juta, goodwill-nya 50 juta. Nah, tanah dan bangunan ini kita dapat dari soal yang di atas tadi ya, yang tanah dan bangunan. Lalu ada jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, goodwill 50 juta, bangunan 50 juta. Nah, di sini ini kayak tanah, bangunan, goodwill ini dapat dari soal yang di atas, yang diferensial tadi ya. Lalu ada bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta. Investasi pada PT Satria 136 juta, kepentingan non-pengendali 34 juta. Lalu persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40 juta nih, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang baru terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan 400 juta pada beban pokok penjualan 310 juta, persediaan 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuntungan konsolidasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. Penjualan 200 juta, pada beban pokok penjualan 80 juta, lalu persediaannya 120 juta. Selanjutnya, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang dan piutang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah pendapatan sewa 26 juta, pada beban sewa 26 juta, utang usaha 26 juta, pada piutang 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015. Tahun tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan tanah 25 juta pada tanah 25 juta. Lalu transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kekurangan sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015.
Sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Peralatan 100 juta, pada kerugian penjualan peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan 90 juta. Lalu ada kertas kerja konsolidasi 2015. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi 2015. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi. Pada kertas kerja konsolidasi ini kita disuruh menyalin akun-akun yang kita peroleh dari informasi di atas, dari neraca saldo maupun dari akun-akun, ada dari informasi yang dari diferensial di atas itu. Lalu ada nominal pada kolom PT Pandawa dan PT Satria. Lalu ada jurnal eliminasi, lalu jurnal konsolidasi. Nah, kita masukkan. Oh ya teman-teman, PT Pandawa ini ini perusahaan induk, dan PT Satria ini yang diakuisisi atau PT anak. Jadi ini ada jurnal eliminasi debit kredit, dan ada konsolidasi ini total dari keseluruhannya. Lalu kayak tadi itu ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi itu apa saja yang kita eliminasi di sebelumnya, halnya seperti kayak penjualan ini kan, misalnya penjualan totalnya, lalu kita taruh di konsolidasi kotaknya. Pokoknya semua jurnal yang dieliminasi kita taruh sesuai dengan jurnal apa pada kolomnya, maupun di debit maupun di kredit ini. Contohnya kayak tadi penjualan. Nah, lalu kayak tadi kan penjualan itu terdapat dari akun yang di atas ini. Nih 400 juta nih. Ya. Dan ada juga penjualan 200 juta. Lalu kita masukkan ke sini. Kita tambahin jadinya 6.300.000.000 juta. Nah, pada kertas kerja yang konsolidasi ini kita pakai akun laporan laba rugi ya, teman-teman. Lalu di sini ada laba bersih konsolidasi. Ini ada pendapatan, ada penjualan, ada beban-beban juga ya, teman-teman. Itu kita tambahin, kita jumlahin laba bersih konsolidasian ini pada PT Pandawa 2.538 juta. Pada PT Satria 400 juta. Di jurnal eliminasi di debit itu 798 juta. Di kredit 450 juta. Di konsolidasi totalnya 2.590 juta. Lalu ada bagian laba, kepentingan non pengendali, bagian induk atas laba bersih. Itu ada totalnya 2.538 juta. Pada PT Satria dia 400 juta. Di jurnal eliminasi di debit 856 juta. Di kredit 456 juta. Di konsolidasi 2.538 juta. Lalu di sini ada saldo laba, baru ada laporan perubahan saldo laba awal. Lalu ada laba bersih, dividen diumumkan 400. Pada PT Pandawa saldo laba akhirnya 4.338 juta. Pada PT Satria ini
600 juta dan di debit jurnal eliminasinya 1.156 juta. Di kreditnya 556 juta. Konsolidasinya 4.338 juta. Ada laporan posisi keuangan kayak kas, piutang, persediaan, investasi, tanah, bangunan, dan peralatan. Ini seperti yang di atas tadi ya. Ini diferensial tadi. Seperti bangunan dan peralatan, ada tanah juga, akumulasi penyusutan, merek dan ini nih ada merek dagang, akumulasi amortisasi, goodwill, dan jumlah total asetnya pada PT Pandawa ini ya, PT Pandawa 6.938 juta, pada PT Satria 1.100 juta, dan pada debit jurnal eliminasinya 275 juta dan pada jurnal eliminasi kreditnya 1.169 juta dan total konsolidasinya 13.034 juta. Lalu ada utang usaha, ada utang bank, saham biasa, saldo laba, kepentingan non pengendali, dan liabilitas dan ekuitasnya setelah kita jumlahin totalnya 12.088 juta, dan pada PT Satrianya 1.840 juta dan debitnya 1.682 juta. Dan di debitnya 788 juta dan di konsolidasinya 13 juta 34 juta. Nah, balance ya teman-teman. Ini total asetnya di sini 13 miliar. Di sini di liabilitas dan ekuitasnya totalnya sama ya teman-teman. Jadi dijumlahkan sesuai dengan kolomnya. Baiklah teman-teman, apabila ada kata yang salah atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.